Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yakin kasih karunia, kebaikannya senantiasa menyertai kita semua. Pada program Mana Surgawi, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, yang harus kita pahami, yang sebenarnya menjadi tanggung jawab dan panggilan kita sebagai setiap orang percaya. Untuk mendasari renungan singkat kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan, saudara bisa mendengar atau saudara bisa ikut membaca melalui Alkitab saudara atau Alkitab elektronik yang ada di handphone saudara. Saya akan bacakan Lukas pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Amin. Salah satu kekuatan pemberitaan Injil, salah satu kekuatan berita Injil yang disampaikan oleh para rasul dan gereja mula-mula adalah karena berita Injil itu disampaikan oleh para saksi mata. Berita Injil itu tidak disampaikan karena kata orang, tetapi disampaikan oleh kesaksian dari saksi mata. Tadi kita baca di dalam ayat yang kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Kalau kita mempelajari penulis Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, semua adalah saksi mata dari karya Yesus. Semua adalah saksi mata dari pengajaran Yesus. Dan kita bisa membandingkan di dalam teks-teks lainnya. Misalkan kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24. Inilah pernyataan Yesus dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-45. Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Yang dimaksud mereka adalah murid-muridnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus tahu persis, murid-muridnya adalah saksi mata. Mereka yang melihat, mereka yang mendengar apa yang dikerjakan, apa yang disabdakan oleh Kristus. Dan sebagai saksi mata, giliran mereka saat ini harus menyaksikan tentang Kristus. Dan para rasul mengakui hal ini. Kita bisa bandingkan misalnya dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15, dalam surat Yohanes yang pertama. Saya akan bacakan dalam 1 Yohanes. Anda bisa mencatat ayat-ayat ini dan Anda renungkan. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Firman hidup, kalimatul hayat, yang dimaksud adalah Yesus Kristus, sang firman yang menjadi manusia. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dengan lain kata, kami adalah saksi mata. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang bersama-sama dengan Bapa. Nah, saksi mata adalah sesuatu yang sangat penting dalam dunia hukum, sesuatu yang tidak bisa disepelekan. Itu akan membantu sebuah peristiwa menemukan titik terang, kejelasan, kepastian. Demikian juga kalau dikatakan berita Injil disampaikan oleh para saksi mata. Dengan lain kata, berita Injil bukan kabar burung, bukan katanya, bukan berita hoax, tetapi merupakan berita, merupakan pesan
yang disampaikan oleh para saksi mata itu sendiri. Dan kesaksian para saksi mata itu sungguh terpercaya. Para rasul tidak mungkin secara logis, kalau kita pikirkan, menyampaikan berita hoax, menyampaikan kabar bohong, sebab mereka tidak mendapat keuntungan. Apa mereka mendapat uang, kedudukan? Tidak. Ketika mereka menyampaikan berita tentang Kristus yang disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, mereka justru dianiaya, mereka ditangkap, mereka mengalami siksaan, bahkan mereka dibunuh. Karena itu sangat tidak logis untuk menuduh bahwa para rasul tidak menyampaikan berita yang sebenarnya. Tetapi justru sebaliknya, para rasul adalah saksi mata dari pribadi Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang mati, bangkit pada hari yang ketiga. Dan tidak hanya sampai di sana, Tuhan ingin bukan hanya para rasul yang menjadi saksi mata, tetapi kita semua Tuhan inginkan menjadi saksi mata. Tuhan inginkan kita semua menjadi saksi akan kebesaran Allah, yang melihat, yang mengalami, yang merasakan akan karya Tuhan yang luar biasa, yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Dalam Injil Matius pasal 28, dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Yesus Kristus pernah berkata kepada muridnya, "Engkau harus memberitakan kabar baik ini." Yesus katakan, "Engkau harus menjadi saksiku." Dan berita itu bukan hanya disampaikan oleh para rasul, tetapi turun-temurun sampai hari ini. Gereja sesungguhnya adalah mata rantai dari saksi mata sejak para rasul. Karena itu termasuk saudara, termasuk saya, kita memiliki panggilan yang sama. Karena itu renungan Mana Surgawi pada pagi ini saya beri judul Alami dan Saksikan. Untuk menjadi saksi akan pribadi Yesus, untuk menjadi saksi akan kebesarannya, menjadi saksi kedahsyatannya, tentu terlebih dulu Anda harus mengalami. Saya harus mengalami. Dan pengalaman bersama Tuhan itu diawali oleh pengenalan. Para rasul mengenal Kristus, mereka berjumpa secara pribadi, mereka mendengar pengajarannya, mereka melihat karya kedahsyatannya. Tetapi gereja saat ini mengenal Kristus mula-mula melalui firman-Nya yang tertulis, melalui kitab suci. Ketika kita membaca, kita merenungkan, kita mempelajari kitab suci, di sanalah kita boleh melihat, kita mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nah, karena itu sebelum kita menjadi saksi kebesarannya, sebelum kita menjadi saksi kedahsyatan Tuhan, sebelum kita menjadi saksi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Dan pengenalan yang benar akan Kristus tidak boleh didasarkan atas hayalan, imajinasi, atas sesuatu yang merupakan hasil rekayasa olah pikiran manusia, tetapi harus didasarkan atas kebenaran kitab suci yang diwahyukan, yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga kita harus membaca, kita harus merenungkan firman-Nya, sehingga kita memiliki gambaran akan siapa Kristus. Tetapi tidak hanya cukup itu. Setelah kita membaca, merenungkan firman-Nya, yang kedua kita harus mengalami Kristus secara pribadi. Bagaimana mengalami Kristus secara pribadi? Yang pertama melalui persekutuan di dalam doa dan pembacaan firman-Nya. Tidak mungkin kita bersekutu dengan Kristus tanpa kita masuk dalam keintiman di dalam doa. Kita memelihara persekutuan dengan Dia melalui saat-saat teduh, doa kita secara pribadi. Yang bukan hanya doa tentunya saat kita bangun tidur, kita mau makan, mau minum, mau tidur, tetapi kita belajar mengembangkan persekutuan secara pribadi dengan Kristus. Jadi saat itulah kita memiliki keintiman, kita memiliki pengenalan secara pribadi, seperti Abraham mengenal Tuhannya, Ishak, Yakub, Musa, Paulus. Mereka mengenal siapa pribadi Tuhan yang mereka sembah. Dan setelah mereka mengenal Dia di dalam persekutuan, mereka mengalami Dia melalui ketaatan melakukan firman-Nya. Tanpa ketaatan melakukan firman-Nya, kita tidak akan pernah memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan itu diperoleh ketika kita taat melakukan firman-Nya.
tanpa ketaatan, tanpa kita action melakukan firman-Nya, kita tidak akan pernah memiliki pengenalan akan Tuhan. Mungkin kita memiliki pengetahuan secara kognitif, secara pemikiran, pengetahuan akali, tetapi di dalam kekristenan, pengetahuan secara akademis, pengetahuan secara akali itu tidak cukup. Itu harus diperlengkapi dengan pengalaman secara pribadi dengan Kristus melalui ketaatan kepada firman-Nya. Di saat kita taat melakukan firman-Nya, di saat kita setia melakukan firman-Nya, maka bertumbuhlah pengenalan kita akan Dia. Dan setelah kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Kristus yang sudah bangkit itu yang dikatakan kita menjadi saksinya. Yang dikatakan dalam kitab Mazmur, kecaplah dan lihatlah. Kata mengecap itu berbicara sesuatu yang dirasa. Kalau saya melihat makanan, mungkin lewat video, mungkin di televisi, tentu saya tidak bisa tahu, merasakan cara pribadi seperti apa rasanya, asinnya, manisnya. Tetapi kalau saya memasukkan makanan itu ke mulut saya, barulah saya mampu merasakan. Karena saya telah mengecap sendiri bagaimana rasa makanan itu sendiri. Demikian juga kita tidak mungkin menjadi saksi Kristus kalau kita belum mengalami. Nah, kalau Anda mengalami bagaimana kebaikan Tuhan, Anda mengalami kebenaran Allah, dengan lain kata Anda hidup dalam kebenarannya, Anda melihat kesetiaan Tuhan, barulah Anda mampu menjadi saksinya. Dan ini adalah keinginan Tuhan. Ini adalah perintah Allah. Inilah kehendak Tuhan, agar setiap kita sebagai orang percaya menjadi saksinya. Tetapi menjadi saksi Kristus harus diawali mengalami Kristus terlebih dahulu dalam hidup kita. Demikianlah yang dialami oleh para rasul. Mereka bukan hanya mendengar dari si A, si B, tetapi mereka mengalami, mereka melihat sendiri. Tadi kita bacakan dalam 1 Yohanes pasal pertama, ayat pertama, apa yang telah kami raba, yang telah kami lihat tentang firman hidup itu, itulah yang kami tuliskan. Dengan lain kata, apa yang kami tuliskan ini berdasarkan apa yang kami alami. Dan Tuhan ingin pengalaman gereja tidak hanya berhenti pada para rasul, tetapi sampai hari ini dalam hidup saudara, Anda mengalami cara pribadi Kristus yang sudah bangkit dari kematian itu, dan pada akhirnya Anda menjadi saksi kebesarannya, Anda menjadi saksi kebaikannya, Anda menjadi saksi kesetiaan Tuhan di tengah-tengah masa sukar hari-hari ini, di tengah-tengah ketidakpastian hari-hari ini. Hidup Anda boleh menjadi saksi. Orang lain boleh melihat sungguh bagaimana sih kehidupan yang penuh pengharapan, bagaimana hidup yang penuh dengan iman. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki pengenalan akan Allah melalui firman-Nya, dan kemudian kita mengalami Kristus melalui persekutuan di dalam doa dan ketaatan melakukan firman-Nya. Dan ketika Anda sudah mengalami Dia, Anda melihat sendiri betapa baiknya Tuhan, betapa setianya Dia, betapa dahsyatnya Allah. Barulah Anda mampu menyaksikan kedahsyatannya, menyaksikan kebenarannya, menyaksikan kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia. Tetapi terlebih dulu saya mengajak Anda untuk mengalami, untuk mengenal, dan kemudian Anda menyaksikan siapa Kristus Tuhan kita. Kiranya renungan ini memotivasi kita, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bahwa Kristus masih bekerja sampai hari ini. Yesus tidak hanya berhenti bekerja pada zaman gereja mula-mula, tetapi sampai hari ini Kristus bekerja di dalam diri saudara, di dalam diri saya, di dalam gereja. Karena Yesus sendiri berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita lihat alam masih ada sampai hari ini. Berarti penyertaan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita gerejanya. Gereja bukan bangunan fisik, tetapi gereja adalah saudara dan saya. Kita semua adalah gerejanya. Kita semua adalah tubuhnya. Karena itu ketika Saulus sebelum ia bertobat, ia menganiaya orang percaya. Apa yang dikatakan Yesus? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kristus mengidentifikasikan
dirinya dengan gerejanya itu. Nah, kalau engkau menyakiti, kau menganiaya orang percaya, kau sama saja menyakiti aku. Ini bicara penyertaan Kristus yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Bicara kesetiaan Tuhan yang tak pernah meninggalkan kehidupan gereja kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu saya mengajak sekali lagi, mari kita alami. Mula-mula kita mengenal Dia, kemudian alami Dia secara pribadi, dan setelah itu Anda menjadi saksi kebesaran dan kedahsyatannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan, memotivasi kami, untuk kami menyadari lebih lagi panggilan kami, tanggung jawab kami sebagai pengikut-Mu, untuk kami menjadi saksi kebesaran dan kedahsyatan. Tentunya kami harus lebih dulu mengenal Engkau, pengenalan yang terus bertumbuh melalui kesetiaan ketaatan kami melakukan firman-Mu, melalui kesetiaan kami, ketekunan kami dalam kami menjalin relasi dalam doa dengan Engkau. Dan ketika kami mengalami Engkau secara pribadi, kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, kesetiaan-Mu, kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di dalam dunia ini ya Tuhan. Sehingga kami menjadi terang dunia, menjadi garam dunia ini. Tolong setiap kami umat-Mu Tuhan, mampukan kami. Kami percaya Kau lebih rindu untuk Kau nyatakan kebesaran kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.